Halo sedulur, yang sekarang sedulur lihat di video ini adalah jalan baru ruas Prambanan Gayam Harjo, jalur baru penghubung Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul yang sudah selesai dikerjakan. Jembatan Boko Harjo ini adalah titik pembangunan ruas jalan Prambanan Gayam Harjo di Kabupaten Sleman yang sudah dikerjakan sejak awal tahun 2025. Dan saat ini masih dalam tahap pengerjaan jalan di Kelurahan Sambirejo menuju ke daerah Gayam Harjo. Nantinya, ruas jalan baru ini akan terhubung dengan ruas jalan Tawang, Nalang, Gading, hingga menuju ke kota Wonosari. Jalan Raya Prambanan Piyungan, kilometer 3, menjadi titik awal dan pertigaan dari ruas jalan baru Prambanan Gayam Harjo yang lokasinya berada di Kelurahan Boko Harjo, Prambanan, Sleman, dan lokasinya tidak jauh dari akses pintu masuk menuju Keraton Ratu Boko. Jalan baru ini nantinya akan terkoneksi langsung dengan gerbang tol Boko Harjo yang berada tepat berseberangan dengan pangkal jalan ini. Di sisi yang lain, kita coba melihat langsung ujung ruas jalan Prambanan Gayam Harjo yang berada di Dusun Lemah Bang, Kelurahan Gayam Harjo, Prambanan, Sleman. Terlihat dengan jelas bahwa ujung ruas jalan Prambanan Gayam Harjo ini sudah terbentuk dan bisa dilewati secara terbatas. Namun jalan ini ternyata off-road karena masih banyak pasir, kerikil, dan berdebu. Ya harap maklum, jalan ini masih dalam tahap proyek pembangunan. Di sisi kanan dan jalan, terlihat ada tanda atau patok pengukur jalan, seperti STA 8+500. Mungkin ini menjadi tanda pengukur kilometer panjang jalan. Kemudian ini adalah ujung dari proyek Jalan Tembus Gayam Harjo. Rencananya, di sini akan dibangun jembatan Lemah Bang yang menghubungkan antara bukit di sebelah barat dengan Jalan Sembada Handayani. Oke sedulur, kita coba kembali lagi ke titik awal atau pangkal ruas jalan baru Prambanan Gayam Harjo. Saya akan mengajak trip melihat dan menelusuri lebih dekat tanjakan Banyunibo. Dan seperti inilah wujud tanjakan Banyunibo yang dapat kita lewati setelah jembatan Boko Harjo. Saat ini, tanjakan Banyunibo bisa menjadi akses baru dari Prambanan menuju ke kawasan wisata tebing breksi Candi Ijo, Watu Papal, maupun Obelix Hills yang berada di perbukitan Boko Harjo. Setelah melewati tanjakan Banyunibo, akses jalan masih terputus di persimpangan Jalan Candi Ijo. Di sini terdapat jembatan Sambirejo yang menjadi jembatan baru penghubung akses lama Jalan Candi Ijo. Di bawahnya adalah terusan dari JL Prambanan Gayam Harjo yang melewati underpass Sambirejo. Sayangnya,
sampai dengan akhir tahun 2025 ini, terusan Jalan Prambanan Gayam Harjo masih ditutup untuk umum. Dugaan saya mungkin karena jembatan Lemah Bang di Gayam Harjo belum selesai dikerjakan dan belum tersambung ke Jalan Sembada Handayani. Oke sedulur, karena pangkal dan ujung Jalan Prambanan Gayam Harjo belum terhubung, saya akan kembali melanjutkan perjalanan dari ujung proyek ruas Jalan Prambanan Gayam Harjo di Dusun Lemah Bang menuju ke Jalan Sembada Handayani. Di sini, kita mengambil jalan lurus ke arah Ngelanggeran atau Patuk melalui jembatan Sembada Handayani. Jembatan ini merupakan jalur alternatif menuju kawasan ekowisata Gunung Api Purba Ngelanggeran. Jika ruas Jalan Prambanan Gayam Harjo nantinya sudah tersambung penuh, jalur alternatif ini akan menjadi pemecah kemacetan di Jalan Wonosari dan Bukit Bintang Hargodumilah yang sampai saat ini masih menjadi jalur utama penghubung kota Yogyakarta menuju kota Wonosari. Setelah melewati jembatan Sembada Handayani, kita akan disuguhi oleh tebing yang jarang ditemui, yaitu lapisan batuan purba Ngoro yang sangat ikonik. Lapisan batuan ini merupakan salah satu bagian dari Geopark Gunung Sewu. Keindahan lapisan ini ditambah dengan jalan yang menanjak dan berkelok-kelok. Dan sampailah kita di Jalan Simpang Tawang, persimpangan jalan ke arah Ngelanggeran dan Gading. Titik ini juga menjadi pangkal dari ruas Jalan Tawang, Ngalang Gading di Kabupaten Gunung Kidul. Oke sedulur, sekian dulu video trip untuk ruas Jalan Prambanan Gayam Harjo sampai dengan Simpang Tawang. Sampai jumpa di video trip selanjutnya.